Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melaksanakan acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di UPT SMA Negeri 11 Maros tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini acara pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 11 Maros tahun pelajaran 2020-2021 kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, pada jadwal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 11 Maros tahun pelajaran 2020-2021. Adapun acara hari ini Rabu 15 Juli 2020, hari pertama, materi pertama yang akan dibawakan oleh kepala sekolah, materi yaitu struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta tata tertib. Adapun profil kepala sekolah yang akan membawakan materi tersebut, nama Dr. Andes M. Said MPD, tempat tanggal lahir Jeneponto 12 Oktober 1967, alamat BTN Wesab Blok B, Maros. Jabatan Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 11 Maros. Adapun riwayat pendidikan yang pertama SD Negeri Alu 2 Jeneponto, kedua SMP Muhammadiyah 1 Makassar, ketiga SMA Negeri 1 Makassar, yang keempat S1 IKIP Bahasa Jerman, yang kelima S2 Pendidikan Sosiologi. Adapun riwayat organisasi yang pertama Ketua Himpunan Bahasa Jerman, yang kedua Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FBS IKIP, yang ketiga anggota Majelis Pendidikan PD Muhammadiyah Maros. Status memiliki 6 orang anak. Selanjutnya, untuk menyefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 11 Maros. Kepada Bapak, waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami hormati Ibu Moderator, anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing menonton video kegiatan masa orientasi pengenalan sekolah kali ini, hari ini di SMA Negeri 11 Maros tahun pelajaran 2020
2021 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat menyaksikan kegiatan ini anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Kita harus tetap bersemangat mengikuti kegiatan ini, bagian dari kegiatan pertama kalian sebagai siswa di SMA Negeri 11 Maros. Pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan kepada siswa bahwa SMA Negeri 1 Maros, SMA Negeri 11 Maros, telah melalui tahapan-tahapan penerimaan siswa baru kurang lebih 3 minggu, dan alhamdulillah kalian semualah sebagai orang yang kami anggap beruntung dan berhasil masuk di sekolah SMA, sekolah kita yang sangat kita cintai ini, SMA 11 Maros. Anakku sekalian, tentu sebagai siswa baru ada banyak hal yang perlu kalian ketahui. Semuanya sebelum Anda memasuki lingkungan yang baru ini, yang pertama kami ingin katakan bahwa keberadaan kalian di SMA 11 Maros tentu sangat jauh berbeda dengan keberadaan kalian waktu di SMP dulu. Meskipun kita pahami ada perbedaan, tetapi dengan adanya penyesuaian yang kita mulai dengan adanya orientasi seperti ini, saya yakin anakku sekalian akan bisa menjalani, bisa beradaptasi di SMA 11 Maros nantinya. Anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing, materi yang kami akan bawakan hari ini, yang pertama perlu kalian ketahui tentang SMA Negeri 11 itu sendiri. SMA Negeri 11 itu kita pahami bersama adalah sekolah yang kita upayakan bisa sejajar dengan SMA negeri yang lain. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA 11 Maros berupaya sedemikian rupa menata, mulai dari yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Dalam hal ini, pembenahan kedisiplinan siswa, pembenahan proses belajar mengajar, kita sudah berupaya untuk memperbaiki. Meskipun selama ini kita tahu bahwa sudah mulai baik, tapi kita dari SMA Negeri 11 akan berupaya lebih baik lagi sehingga bisa sejajar dengan SMA yang lain. Hadirin anakku sekalian yang ada di rumah atau di mana saja yang menonton siaran ini, perlu kami jelaskan bahwa di sekolah kita ini dari segi struktur itu ada namanya kepala sekolah, ada namanya wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah yang menangani masalah kurikulum atau pembelajaran. Ada wakil kepala sekolah yang menangani masalah kesiswaan, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan siswa, baik itu ekstrakurikuler, intrakurikuler, semuanya ditangani oleh siswa. Dan itu yang menjadi harapan kita, anakku sekalian, jika seandainya nanti kalian sudah aktif kembali melakukan
proses pembelajaran kita berharap anakku sekalian di samping aktif di kegiatan yang akademik, kita juga berharap kalian semua aktif di kegiatan ekstrakurikuler non akademik. Karena yakin salah satu modal utama kita untuk menjadi siswa plus adalah bukan cuma cerdas dari segi akademik, tetapi juga dia punya keahlian atau skill dari segi pengelolaan kegiatan-kegiatan, dan itu menjadi modal yang sangat berarti anakku sekalian jika seandainya nanti kalian sudah terjun di masyarakat. Yang ketiga ada Wakasek Sarana yang mengurus tentang fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan, mulai dari ruangan belajar dengan segala macam fasilitas di dalamnya sampai kepada tempat-tempat yang lain, itu menjadi urusan sarana. Kemudian ada Wakasek Humas yang fungsinya adalah terutama menyambung kerjasama, kedekatan antara sekolah dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu sendiri. Anakku sekalian yang ada di rumah atau penonton video pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 11 yang saya hormati, itulah sedikit mengenai struktur organisasi. Kemudian di bawahnya itu ada wali kelas, ya, kemudian ada pengelola-pengelola, ada pembina OSIS khusus yang mengurusi atau mendampingi pengurus-pengurus OSIS dalam perjalanannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian anakku sekalian, di SMA Negeri 11 Maros perlu kalian ketahui, untuk tahun pelajaran ini ada 18 rombongan belajar, ya. Masing-masing 6, kelas 10 6 kelas, kelas 11 6 kelas, dan kelas 2 6 kelas. Kelas 3 6 kelas. Sehingga semuanya 18 kelas, dilengkapi beberapa laboratorium fisika, kimia, biologi, dan 2 laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan 1 perpustakaan tempat anakku sekalian membaca, terutama bagi kalian nanti dalam perjalanan kegiatan kita di sekolah butuh referensi-referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Kemudian ada masjid yang merupakan pusat pembinaan spiritual siswa. Jadi kita berharap ke depan anakku sekalian semua bisa mengambil bagian di dalam kegiatan itu yang dibawa panduan Bapak dan Ibu guru agama serta pembina kerohanian Islam. Ini sekedar penjelasan tentang lingkungan kita di SMA Negeri 11 Maros. Anakku sekalian yang saya cintai, yang ada di rumah, yang menonton video ini, ada hal yang sangat penting dari kami sebagai pimpinan di SMA 11 yang perlu kami sampaikan kepada kalian mengenai tata tertib. Meskipun pada kali ini tentu kami tidak akan membacakan semua tata tertib itu. Saya ingin katakan kepada kalian semua bahwa tata tertib itu adalah satu hal yang sangat urgen bagi kalian semua, terutama di dalam mengatur, menertibkan semua, mulai dari pagi sampai kita meninggalkan sekolah. Suatu saat nanti kami akan gandakan, fotokopikan, kemudian kami akan bagikan kepada semua peserta didik, terutama kelas 10 yang baru masuk ini,
Tetapi kali ini tidak mengapa saya ingin sampaikan hal-hal yang urgen, bahwa di SMA Negeri 11 ini kita sudah mulai melakukan pendisiplinan siswa. Karena kita yakin bersama, dan itu menjadi keinginan pemerintah, menjadi harapan dan dambaan orang tua kalian, bahwa sekolah itu betul-betul menjadi pusat kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran. Rohnya sebuah sekolah adalah di pembelajaran, dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik kalau tercipta namanya kedisiplinan, mulai dari kita masuk sampai pulang. Kapan semua itu tidak berjalan, anakku sekalian, maka saya yakin proses pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga saya ingin sampaikan kepada anakku sekalian bahwa insya Allah kalau pandemi COVID-19 ini berlalu dan kita masuk belajar tatap muka seperti biasa, maka waktu-waktu kita masuk perlu kalian ketahui bahwa di SMA Negeri 11 semua siswa sudah harus ada di dalam lingkungan sekolah pada pukul 7.00. Kenapa? Itu ada di anakku sekalian. Karena jam 7.15 kita sudah harus apel pagi, dan itu rutin setiap hari. 7.15 kita harus mulai apel pagi sampai 15 menit ke depan, dan 7.30 kita sudah harus ada di kelas masing-masing menunggu pembelajaran berikutnya. Dan inilah yang saya katakan bagian dari pendisiplinan di pagi hari yang perlu anakku sekalian ketahui. Siapa saja yang tidak datang di jam-jam yang saya sebutkan tadi itu dianggap sebuah bagian dari pelanggaran siswa, dan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan. Ini Bapak dan Ibu guru di sekolah memberikan sanksi karena demi kalian semua, demi anakku sekalian. Karena apa artinya sebuah pelajar kemudian tidak disertai dengan pendidikan kedisiplinan. Begitu juga terkait dengan kostum anakku sekalian. Ya. Ingin saya sampaikan kepada kalian semua bahwa di tata tertib yang akan kita bagikan nanti juga sampai mengatur namanya pakaian. Jadi Senin sampai Selasa itu kostum kita adalah putih abu-abu dengan segala peraturannya. Ingin saya sampaikan yang paling penting di sini adalah baju baik laki dan perempuan tidak boleh ketat. Kulungnya bagi perempuan harus sampai menutupi dada dan tidak boleh transparan. Roknya tidak boleh ada belahan. Dia adalah model span, model A. Sehingga kita berharap betul-betul tercipta suatu pakaian yang sopan, ya, yang beretika, bukan pakaian yang biasa kita lihat yang mungkin tidak sesuai status anakku sekalian sebagai seorang pelajar. Kemudian bagi laki-laki mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai aturan anakku sekalian. Rambut tidak boleh panjang. Ukuran kita 321. Kemudian celana terutama kakinya tidak boleh sempit dan tidak boleh model botol istilahnya orang. Tapi harus lebar kaki celana itu 18 cm. Ini semua untuk mewujudkan sebuah atau seorang pelajar yang betul-betul mencirikan sebagai seorang pelajar, ya. Dan di situ kita akan ketahui anakku sekalian beda antara pelajar dengan bukan pelajar. Ini terkait dengan ketertiban, ya, tata tertib. Dan ini insya Allah kami dari sekolah akan membagikan format itu, dan
akan dibaca oleh kalian, bahkan dibaca oleh orang tua, ditandatangani oleh orang tua, kemudian di store kembali satu rangkap sebagai bukti bahwa ada kontrak antara sekolah dengan siswa terkait dengan isi-isi yang ada di tata tertib itu, termasuk sanksi yang kemungkinan akan diberlakukan ketika anakku sekalian melakukan pelanggaran. Yang perlu kalian ketahui bahwa di setiap pelanggaran ada poin, dan poin-poin itu kalau cukup 100 maka apa boleh buat. Bukan sekolah yang mengeluarkan kalian, tetapi kalian sendirilah yang mungkin meminta mundur dari SMA 11. Karena saya yakin apa yang kami canangkan, apa yang kami lakukan di SMA 11 ini, kami menginginkan kebaikan, dan lebih-lebih orang tua atau wali siswa, orang tua kalian pasti lebih dari itu menginginkan kebaikan, lebih dari apa yang kami inginkan. Sehingga kami dari SMA 11 berupaya sedemikian rupa untuk melakukan sebuah penertiban agar supaya apa yang kita inginkan bersama, baik guru, masyarakat, orang tua, dan pemerintah itu sendiri bisa terwujud ke depan. Anakku sekalian yang ada di rumah yang menonton video ini, tidak terlalu banyak yang kami ingin sampaikan, hanya sekedar pengenalan pertama bahwa beginilah SMA 11. Ya. Beginilah SMA 11 yang tentu sangat jauh berbeda dengan waktu kita di SMP. Kami berharap kebiasaan-kebiasaan waktu masih putih biru semuanya dibuang, kecuali yang baik-baik. Kalau ada yang tidak baik dibuang saja. Kemudian kita memasuki dunia putih abu-abu. Dunia putih abu-abu tentu sangat jauh berbeda dengan putih biru. Kalau waktu di SMP anakku sekalian masih sangat kekanak-kanakan, maka di SMA tentu sudah muncul dan sangat diharapkan pemikiran-pemikiran yang sedikit agak dewasa, menyikapi semua aktivitas kita di sekolah, menyikapi semua aturan-aturan kita yang ada di sekolah. Karena semua itu kita berlakukan demi kalian, demi generasi muda, demi anak bangsa, dan itu menjadi harapan orang tua kalian, anakku sekalian. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 11 Maros mengucapkan selamat datang di SMA 11 kepada anakku sekalian, peserta didik baru, dan siaplah dibina, dididik, digembleng untuk menjadi manusia harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang dibawakan oleh Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 11 Maros. Adapun materi yang disampaikan tadi oleh Bapak itu ada berbagai macam materi, mulai dari profil sekolah, struktur organisasi, lingkungan sekolah, serta tata tertib yang ada di SMA Negeri 11 Maros. Dengan ini berakhirnya acara ataupun materi yang dibawakan oleh kepala sekolah. Kita ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Adapun materi yang disampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti kalau wabah COVID-19 ini sudah berakhir. Amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini
Materi pertama kita tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.